alhamdulillah juga Allah memberikan aku sebegitu banyaknya ujian. Yes. Yang membuat aku akhirnya mau ada kemauan untuk bangkit. Ternyata dari berkonten kita bisa jajan pakai uang sendiri. Ternyata dari berkonten alhamdulillah bisa bayar kuliah. Wow. Ternyata dari berkonten kita juga bisa ngasih nih ke keluarga kita seperti itu. Posisinya waktu aku memutuskan untuk serius berkonten pun itu karena dulu ayahku sakit, udah mulai sakit, dan di situ aku sudah mulai merasa I have to do something gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Samara, jumpa lagi dengan Bincang-Bincang Samara. Kali ini saya bersama Aida Prasasti Paraning Ratu yang biasa dipanggil Sasti. Halo Sasti. Ini wajah yang sebenarnya udah nggak asing buat sahabat Samara semua ya, karena beberapa kali kita sudah sering jumpa ya Sas, gitu ya. Kita kali ini mau bincang-bincang dengan Sasti supaya bisa sharing bagi sahabat-sahabat Samara semua mengenai perjalanan proses sedap dari Sasti dari zaman kuliah yang sekarang sudah selesai dengan cum laude ya. Alhamdulillah summa cum laude sih. Alhamdulillah summa cum laude ya. Dan banyak kegiatan-kegiatan Sasti yang bisa menjadi inspirasi sahabat Samara, terutama Gen Z ya. Gitu. Nah, bisa nggak nih Sasti dengan apa? Kita mulai dulu dengan ceritain ngapain aja dulu ya. Okay. Apa yang dilakukan Sasti setelah selesai, bahkan mungkin sebelum selesai kuliah sudah banyak yang ini ya kesibukan. Oke, kita mau dengar nih dari Sasti gimana kesibukannya Sasti sekarang. Halo sahabat Samara, perkenalkan aku Sasti. Dan sebenarnya selama aku tuh kuliah di jurusan broadcasting, yang mana emang itu menjadi passion aku dan latar belakang ayahku yang memang dulu berkecimpung gitu dalam bidang entertainment, yang mana menjadi salah satu tujuan aku juga untuk masuk ke dalam situ. Jadi selama berkuliah hingga sekarang, aku udah melihat nih banyaknya udah mengambil banyaknya kesempatan untuk berkarir dalam dunia broadcasting gitu. Makanya sejak kuliah aku udah mencoba untuk nge-apply menjadi seorang host. Dari zaman semester berapa tuh? Udah dari kalau nge-host itu sebenarnya Samara juga pernah loh. Samara juga pernah. Iya betul. Dari semester 1 malah kayak MC, karena kan sering online kan. MC beberapa juga kita juga suka berjumpa ya dengan sahabat Samara. Kemudian intern di berbagai tempat, di tempat media, dan sekarang alhamdulillah aku melanjutin sebagai content creator dan host gitu. Untuk content creator nih, what do you get gitu ya? Yang apa namanya, kan banyak sekarang nih, terutama Gen Z yang berkecimpung di dunia itu gitu kan. Apa yang Sasti dapatkan? Terus konten apa yang Sasti buat gitu loh, yang ini bisa cerita nanti ininya ya. Interesting. Sebenarnya awalnya aku berkonten itu nggak mencari sebuah keuntungan dalam bentuk apapun, maksudnya emang awalnya dimulai dari iseng, creativity aja gitu. Iya, creativity. Namun begitu seiring berjalannya waktu, ternyata aku melihat banyak peluang nih di sini. Ternyata dari berkonten kita bisa jajan pakai uang sendiri. Ternyata dari berkonten alhamdulillah bisa bayar kuliah. Wow. Ternyata dari berkonten kita juga bisa ngasih nih ke keluarga kita seperti itu. Nah, dari situlah yang membuat aku ya udah menyusun strategi nih gimana caranya hidup dari konten. Gitu. Jadi awalnya dari yang cuma iseng-iseng nih, mengonsepi konten ya layaknya sebuah bisnis lah yang kita bangun. Apa ya namanya? Nge-branding sendiri ya? Brandingannya seperti apa, pendekatan apa, mempelajari juga audiens aku sukanya seperti apa. Dan alhamdulillah sekarang ya alhamdulillah dari konten itu bisa banyak banget hal yang aku dapat secara finansial, juga secara korelasi, networking. Karena alhamdulillah internet yang mempersatukan aku, yang mempertemukan aku dengan orang-orang hebat di luar sana yang
memberikan aku juga banyak peluang lainnya seperti itu. Oh, oke. Apa medsos apa nih yang digunakan Sasti ini dalam ininya? Bisa disebutin? Mungkin sahabat-sahabat Samara pengen ini juga dong, pengen lihat ya, mampir juga sahabat Samara. Ah. Jadi sama ini tuh aku berkonten di social media, di platform TikTok. Itu video base. Awalnya aku juga masuk juga ke Instagram, tapi ternyata sampai di sini belum ada kecocokan sama Instagram. Tapi mungkin kedepannya kita nggak tahu. Tapi so far aku berkonten melalui TikTok. Karena kan memang TikTok tuh algoritmanya menggunakan For You page yang mana kayak semua orang punya kesempatan yang sama untuk terkenal. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya viewers dan audience gitu. Jadi aku berkonten di situ, monggo di follow @sasfly. Lihat di sini, liatin. Oke, kalau sahabat Samara pengen tahu nih gitu ya, khususnya dari tadinya hanya mimpian gitu ya, inspirasi dari ayah gitu ya yang memang berkecimpung di dunia itu, mungkin Sasti bisa share tips atau kalau diminta 3 hal gitu ya misalnya, apa sih ya gitu yang ini kan Sasti banyak membuat sebuah keputusan, banyak membuat perubahan-perubahan dalam hidup ya. Oh, aku harus ini nih gitu. Yang tadinya iseng-iseng aku harus jadi begini, nah gitu ya. Nah, kalau kita tanya, kita minta nih Sasti bilang apa sih Sas ininya tipsnya supaya bisa berbuat sesuatu yang akhirnya jadi sesuatu, yang jadi sesuatu itu yang supporting banyak ya, nggak hanya diri sendiri ya kan. Yang pertama adalah sebenarnya keadaan yang membuat aku alhamdulillah juga Allah memberikan aku sebegitu banyaknya ujian. Yang membuat aku akhirnya mau ada kemauan untuk bangkit seperti itu. Yang pertama ya karena keadaan mepet, kita nggak tahu lagi. Posisinya waktu aku memutuskan untuk serius berkonten pun itu karena dulu ayahku sakit, udah mulai sakit, dan di situ aku sudah mulai merasa I have to do something gitu. Dan alhamdulillah ternyata memang ayahku meninggal dunia pada saat itu, tapi alhamdulillah Sasti dan keluarga lain juga maksudnya dari konten ini sudah menghasilkan gitu. Jadi memang melihat banyaknya tanggung jawab, melihat banyaknya kebutuhan-kebutuhan yang harusnya disupport sama ayah, tapi mau nggak mau itu harus terhenti karena ayah sudah berpulang gitu. Jadi Sasti itu menjadikan ini sebagai motivasi. Kayaknya harus ada sesuatu. Kemudian juga mau memanfaatkan peluang-peluang yang memang sudah ada di depan mataku nih. Sayang sekali kalau misalkan memang itu harus didiamkan begitu saja gitu, karena aku percaya apa yang aku buat saat ini pasti punya dampak yang sangat besar kalau ke depannya, apalagi kita meniti itu, memperbaiki itu sejak awal gitu. Jadi ada serius motivasi, ya. Iya. Ini sebuah inspirasi yang sangat inspiring kalau menurut saya ya buat sahabat Samara. Jadi apa sih intinya itu positive thinking ya. Jadi Sasti melihat bahwa keadaan itu ya, walaupun dalam keadaan yang jujurly itu adalah sedih gitu ya, tetapi menjadikan itu sebuah tantangan, sebuah motivasi untuk berbuat lebih gitu kan. Dan dari tadi saya tertarik nih ketika Sasti mengatakan melihat peluang gitu kan. Bagaimana Sasti mengidentifikasi bahwa ini adalah peluang gitu kan? Kan nggak semua orang dong bisa melihat apa yang dilapat, apa yang datang, apa yang dilihat, apa yang dilakukan itu adalah sebuah peluang. Nah, bagaimana Sasti mengidentifikasi itu? Sebenarnya alhamdulillah sejak awal memang aku belajar bersama Samara juga. Yang mana waktu itu aku mengikuti berbagai kegiatan yang ditawarkan oleh Samara. Ini beneran sahabat Samara. Jadi pada saat itu alhamdulillah diberikan kesempatan juga untuk ngikutin Ramadan Business Camp 1. Yang dari situ saya menyadari gitu, ilmu-ilmu yang didapatkan di sana harus segera diaplikasikan. Harus eksekusi ya. Betul sekali. Dan mungkin emang bentuk peluang aku tuh maksudnya yang aku lihat tuh
bisnis tuh nggak melulu soal barang gitu, tapi ternyata juga we can make our own content yang dapat menjadi jasa untuk orang lain yang mampu menghasilkan itu. Jadi sebenarnya dari peluang itu aku dapatkan memang satu, ada motivasi, satu lagi karena memang belajar dan butuh banget nih dikembangkan peluang-peluang ini seperti itu. Jadinya alhamdulillah sampai sekarang mulai meniti seperti itu. Keren banget. Tadi nih ya, behind the scene nih, kita sempat ngobrol sama Sasti. Ternyata di sela-sela kesibukannya yang banyak banget itu, dia memutuskan untuk kuliah lagi. Subhanallah, dengan biaya sendiri ya, berhasil. Itu kenapa bisa memutuskan? Dengan keberanian loh, itu butuh keberanian loh untuk memutuskan. Betul. Memang tidak mudah ya untuk itu, dan aku melalui berbagai pertimbangan, mulai dari tanya ke orang tua sampai tanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kira-kira Sasti bisa atau enggak. Tapi yang aku lihat adalah aku memang sangat amat membutuhkan ilmu-ilmu yang nanti aku pelajari ini untuk penghidupanku yang lebih layak ke depannya, seperti itu. Keren. And I love learning. Yes, agree. Kalau ada sesuatu nih yang bisa Sasti sampaikan untuk para sahabat Samara supaya untuk bisa mempunyai makna dalam hidupnya, mempunyai tujuan dalam hidupnya, apa yang bisa Sasti sampaikan? Saya selalu, kan kalau misalkan Gen Z nih, kalau misalkan aku, isu kita itu adalah mental gitu. Mental adalah sebuah isu yang memang saya personally juga mengalami hal itu gitu. Tapi bagaimana caranya kita menjadikan hal yang menimpa, hal yang jatuh pada diri kita, baik itu masalah apapun, gak cuma mental mungkin ya, itu dijadikan sebuah lesson serta motivasi ke depannya agar kita menjadi individu yang punya value, menjadi individu yang bermanfaat bagi orang lain, menjadi individu yang mampu membanggakan kita, mampu membanggakan orang lain, dan mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik, seperti itu. Subhanallah, keren banget kan? Cocok kan kalau kita mengundang Sasti kali ini untuk memberikan inspirasi bagi sahabat Samara semuanya ya. Dan semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bisa memotivasi, bisa menjadi inspirasi bagi sahabat Samara semuanya untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. So, kita udah menjelang akhir tahun nih kan ya, untuk awal tahun nanti semoga bisa sahabat Samara berbuat sesuatu yang bisa menjadi pelopor ya, untuk mengubah menjadi lebih baik seperti yang Sasti sampaikan tadi. Satu pesan yang kita lihat, kita bisa simpulkan dari yang disampaikan oleh Sasti tadi, buatlah, create your own vision supaya bisa menjadi sebuah tujuan yang ingin dicapai, dan keep on learning, don't stop learning, karena itulah yang membuat kita berproses dengan baik untuk mencapai tujuan yang lebih baik ke depannya. Oke, terima kasih Sasti atas sharingnya hari ini. Saya pun ikut sangat terinspirasi gitu ya. Terima kasih sahabat Samara. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi sebuah inspirasi yang bisa menggerakkan teman-teman semua untuk berbuat lebih baik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.